Hari ini, aku berada di Desa Grobok, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Cuaca cukup cerah. Terik sinar matahari sangat panas ketika aku mengantarkan bahan baku yang dipesan oleh keluarga Ibu Yuni. Lumayan berat. 1 karung koro atau kacang benguk kupanggul sekuat tenaga ke salah satu pengolah seripik benguk di Desa Grobokan. Koro benguk atau Mucuna presence adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di alam tropis termasuk Indonesia. Koro benguk merupakan salah satu bahan alternatif bahan baku tempe untuk menggantikan kacang kedelai. Keluarga Ibu Yuni membuat tempe koro benguk sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun silam, jauh sebelum harga kedelai di pasaran melonjak naik seperti sekarang. Air sebelumnya sudah dipanaskan sampai mendidih. Aku tinggal menumpahkan biji koro benguk ke dalam panci besar perebusan. Air rebusan biasanya akan berubah warna menjadi kekeruhan, sehingga dengan ditambahkan abu, kepekatan warna air di dalam soblok juga dapat sedikit dikurangi. Perlu waktu kurang lebih 1 jam untuk merebus koro benguk menjadi matang. Aku langsung memeriksanya dengan menekan biji koronya. Jika sudah empuk, siap diangkat. Tahap selanjutnya adalah membuang kulit ari atau kulit lapisan paling luar pada koronya. Kakiku harus dialasi dengan karung plastik supaya tidak terjadi kontak langsung dengan kulit kaki. Aku terus menginjak-injak. Cara inilah paling efektif untuk membuang kulit ari benguk. Kulit ari benguk menempel sangat erat pada biji bagian dalamnya, akan sulit dilepaskan. Cara seperti inilah selain cepat, juga lebih menghemat tenaga dibanding diuyek menggunakan tangan. Setelah diinjak-injak selama 15 menit, aku harus menambahkan air pada bahan baku, supaya kulit ari yang sudah terkelupas naik ke permukaan dan mengambang. Supaya lebih maksimal, dapat juga mengaduk-aduk pada embernya, agar kulit ari yang belum terlepas dapat dipisahkan dari biji benguk. Apabila sudah cukup air, langsung dibuang. Kulit ari pun ikut hanyut bersama air yang mengalir. Cara ini disebut melimbang. Merajang benguk tidak menyita waktu yang banyak, tetapi proses ini memerlukan konsentrasi yang tinggi. Biji benguk yang tidak seberapa besar harus dipegang dengan kuat supaya tidak terlepas, apalagi biji benguk ini agak basah. Merajang dengan alat rajang khusus membuat permukaan alat rajang ini lebih mudah menggerakkan biji benguknya. Langsung dirajang, Mbak? Merajang benguk bisa dengan pisau biasa, akan tetapi lebih sulit dan memakan waktu yang sangat lama apabila belum terbiasa. Lebih idealnya, biji benguk dirajang setelah direndam lagi selama 2 hari sejak diangkat dari perebusan pertama. Rajangan benguk masih harus direbus lagi. Ini adalah rebusan untuk membuat irisan supaya lebih lunak dan satu-satunya cara untuk melunakkan bahan baku olahan. Namun perebusan pada tahap 2 ini tidak perlu waktu yang lama. Cukup 15 menit saja sudah dapat diangkat. Asalkan air rebusan sudah dipanaskan secara maksimal. Terakhir, rajangan benguk ini akan ditiriskan sebentar dengan ditapis di wadah. Bu, ini Bu, benguknya yang mau diragi, Bu. Ya, tuang sini. Tumpah.
Rajangan bengu kemudian dicampur dengan ragi. Takaran ragi ditambahkan sesuai dengan takaran jumlah volume yang akan diproduksi. Kemudian, bahan baku rajangan diaduk-aduk, sehingga ragi dapat menyebar merata ke semua rajangan bahan olahan supaya merata memicu proses fermentasi pada irisan bengu. Pemberian ragi tidak boleh terlambat, dan rajangan bengu harus masih dalam keadaan hangat saat diberi tambahan ragi. Apabila keadaan dingin, peragiannya akan gagal difermentasikan. Ini disebabkan minimnya kadar air pada bahan atau terlalu kesat, sehingga ragi tidak mampu memicu tumbuhnya mikroorganisme yang diperlukan untuk proses fermentasi. Setelah selesai diberi ragi, bahan kemudian dibungkus. Kebetulan hari ini tempe bengu yang dibuat adalah yang ukurannya kecil, sehingga cukup menggunakan bungkusan daun pisang. Namun ukuran kecil ini lebih lama matang, sekitar 2 hingga 3 hari. Berbeda dengan ukuran tempe besar yang matang paling lama 2 hari setelah diberi ragi. Mengiris tempe bengu berukuran besar tidaklah rumit, hanya perlu membuka bungkusannya satu demi satu. Kandungan yang terdapat pada tempe koro bengu adalah vitamin B kompleks atau vitamin B12 yang umumnya hanya terdapat pada produksi hewani. Keunikan inilah tempe koro bengu memiliki kandungan yang positif. Tempe koro bengu juga memiliki kandungan mineral dan juga antioksidan yang dapat menghentikan pembentukan reaksi radikal bebas di tubuh kita. Apabila mengkonsumsi tempe koro bengu secara teratur, dapat mencegah penuaan pada kulit. Sebab terhambatnya reaksi bebas membuat kulit kita tetap segar dan sehat. Bu, nyicip ya Bu ya?